gimana tuh untuk para masyarakat yang mengatakan anggota dewan ini nggak ada kerjanya gitu? Ya saya kira nggak demikian ya. Enggak ya? Banyak banget di internet yang nanya, apa sih kerja dewan? Kayak nggak kelihatan gitu. Nah, sekarang kita akan bertanya-tanya langsung kepada anggota Dewan Kota DPRD Depok. Kepada Pak Haji Bambang Sutopo nih nanti kita akan bertanya-tanya. Ya. Silakan Pak, perkenalan sedikit nih. Ya, saya perkenalkan, saya Bambang Sutopo, anggota DPRD Kota Depok. Kebetulan saya di anggota Komisi C dan bidangnya adalah Bapemperda. Dan tugas Dewan diantaranya ada 3 hal pokok, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Itu kira-kira. Baik Pak Bambang, banyak juga yang masih asing Iya. terhadap istilah Bapemperda, Oh ya, termasuk masyarakat-masyarakat ini kan. iya, Nah, bisa gak dijelaskan secara singkat, secara sederhana, biar iya. kita tahu apa itu Bapemperda? Oh iya. Jadi Bapemperda merupakan alat kelengkapan Dewan yang itulah salah satu fungsi dari DPRD pembentukan peraturan daerah. Maka di Dewan dibentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang anggotanya di masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Depok ini. Sehingga fungsinya adalah dia di samping membahas peraturan daerah dari eksekutif, tapi bisa juga mengusulkan dari DPRD untuk inisiatif membuat peraturan daerah. Dan bisa juga mengevaluasi peraturan daerah yang sudah dianggap tidak layak, tidak update lagi, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di atasnya, maka itulah fungsi Bapemperda. Nah, untuk Bapemperda sendiri itu kan untuk peraturan daerah ya. Ya, Kayak kita masyarakat apa sih fungsinya untuk kita gitu? ya, ya, Apa sih untungnya untuk kita? ya, Ini kan soalnya kan dari apa urusan perwakilan rakyat gitu ya. ya. Jadi rakyat tuh harus tahu apa fungsi inti dari Bapemperda yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas. Ya. Ya kalau kita tahu kalau di pusat itu kan membuatnya undang-undang ya, peraturan perundangan adalah di pusat DPR RI. Tapi kalau di daerah buatnya peraturan daerah yang dibuat mengikat untuk satu masyarakat atau kondisi daerah tertentu. Misalkan peraturan tentang minuman beralkohol, peraturan tentang bagaimana pelayanan persampahan, peraturan tentang pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu perlu diatur dalam peraturan daerah agar masyarakat juga terlindungi tapi juga terwadahi secara anggaran yang akan dikeluarkan oleh APBD. Nah, apa namanya cara untuk eh, me- mendapatkan aspirasi itu Ya. untuk Bapemperda tuh prosesnya tuh seperti apa? Oh ya, ada 2 proses. Bisa datang dari DPRD, ada fraksi-fraksi mengusulkan atau komisi-komisi terkait mengusulkan perda apa yang akan dibuat dalam 1 tahun. Itu namanya Properda, ya, program peraturan pembentukan peraturan daerah. Ada juga yang datang dari pihak eksekutif atau wali kota, yaitu mengusulkan perda yang akan disampaikan kepada pihak DPRD. Jadi 2 proses, dari dalam bisa, tapi dari luar, dari eksekutif atau wali kota juga bisa. Ya. Nah, yang saat ini sedang mungkin Bapak fokus atau perhatikan Ya. itu produk Bapemperda apa itu? Nah, di tahun sidang pertama kemarin kita telah mengusulkan dan menyampaikan dalam paripurna adalah usulan 4 raperda tadinya, tapi yang muncul yang disepakati baru 3, yaitu peraturan daerah tentang lingkungan industri kecil di Kota Depok, kemudian peraturan daerah tentang perhubungan, yaitu pelayanan perhubungan. Yang ketiga, peraturan daerah tentang SOTK, struktur organisasi tata kerja, perubahan perangkat daerah, adanya di Pemda yang tadinya satu, sekarang dipisah dengan bagian keuangan gitu, yang urusannya dengan penerimaan keuangan dan urusan dengan penerimaan dari sisi pendapatan daerah gitu. Nah, tadi itu yang Bapemperda, saya sulit nyebutnya ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Itu industri lanjut. kecil tuh Pak tuh. Hah? Itu industri kecil yang tadi yang Ya, pertama kan poin Depok pertama. ingin merancang kemudian rencana industri kecil di Kota Depok ini akan dirancang di dalam. Seperti UMKM maksudnya gitu. Ya, rencana UKM yang bisa difokuskan dan dibesarkan satu kawasan yang bisa dimunculkan. Kemarin kami studi banding ke Jogja, ada satu kawasan yang diprotek untuk perkembangan industri kecil Depok ke depan gitu. Nah, langkah-langkah konkretnya di situ tuh apa sih Pak? Nah, pertama memang kemarin kita baru membahas oleh Pansus ya, baru menyelesaikan tadi 3 hal. Pansus tentang industri kecil, lingkungan industri kecil, kemudian Pansus tentang pelayanan perhubungan, kemudian Pansus tentang perubahan SOTK.
Nah, ada satu lagi yang kemarin tersisa, Pak Gilang, yaitu tentang Perda Pelayanan Kesehatan. Ini masih tertunda. Mungkin direncanakan di tahun 2026 akhir akan kita sampaikan dan kita dengarkan lagi usulannya dari pihak eksekutif. Soal apa itu Pak kesehatan? Tentang pelayanan kesehatan. Ya tadi sebenarnya sudah banyak peraturan perundang kesehatan dan kemarin sudah diajukan juga, sudah ada naskah akademiknya dari pihak eksekutif bagian hukum bahwa nantinya pelayanan dasar itu harus menjadi fokus pemerintah daerah. Seperti kemarin kan ramai masalah UHC ya. Betul. Nah, harapannya dengan Perda Pelayanan Kesehatan ini nanti menjadi tidak bisa menghindar kembali bahwa UHC harus diadakan oleh pemerintah daerah dengan kemampuan anggaran yang ada gitu. Kalau sekarang kan dihentikan ya Pak. Nah, dihentikan dengan tanda kutip ya. Mudah-mudahan nanti harapannya dorongan kemarin Pansus LKPJ kan ingin dihidupkan kembali. Kesertaan di UHC warga Depok mudah-mudahan dipercepat ya akhir tahun ini gitu. Di akhir tahun ini Atau tahun depan gitu ya. atau tahun depan Nah, UHC akan diadakan ya lagi. mudah-mudahan. Oke. Jadi Hmm. secara jelas maksudnya anggota DPRD itu kerjanya itu ya Pak ya. Maksudnya Iya. mendorong untuk peraturan-peraturan dan kepentingan-kepentingan masyarakat itu diadakan lagi gitu yang tadinya hilang gitu. Nah, itulah fungsi yang tadi kan banyak masyarakat bertanya, apa sih kerjanya dewan? Betul. Inilah salah satu indikator bahwa dewan itu bekerja produktif ya dengan peraturan daerah yang dibuat. Karena memang sama ya dengan pusat membuat undang-undang, mengikat kebijakan publik. Ini juga mengikat kebijakan publik dan pelayanan publik yang akan dinikmati, dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau dewan nggak punya produk peraturan daerah, mungkin rasanya ya sangat disayangkan gitu ya. Tapi kan memang beberapa kan anggota-anggota dewan kan yang tadi itu seperti berbicara tentang sesuatu yang melenceng dan atau menyakiti hati masyarakat, ya kan, sehingga masyarakat jadi tidak percaya lagi terhadap kinerja anggota dewan gitu Iya. loh. Dan menurut Bapak gimana tuh untuk para masyarakat yang mengatakan anggota dewan ini nggak ada kerjanya gitu? Ya saya kira nggak demikian ya. Enggak ya? Dan kita dilindungi dan ditetapkan dengan undang-undang punya 3 fungsi tadi. Harusnya memang kita juga sebagai anggota dewan bertanggung jawab. Apalagi kita sudah disumpah kan, Betul. bahkan dipakai Al-Quran di atasnya kan. Kita harus ya kan melaksanakan amal undang-undang dan melaksanakan kewajiban kepentingan rakyat itu sudah menjadi yang melekat pada diri kita, harus senantiasa berjuang, menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya dalam aspek-aspek hukum. Nah soal tadi kan kayak misalnya soal kesehatan maksud saya, soal kesehatan UHC itu kan gimana caranya anggota DPRD itu melihat kepentingan yang urgent untuk masyarakat? Iya. Apakah memang harus viral dulu atau seperti apa, Pak? Ya, saya rasa kalau tadi berdasarkan fungsi kita sebagai dewan, sesuatu masalah jangan nunggu viral dulu kan. Sekarang istilahnya no viral, no justice, no viral, no respon gitu kan. Nah, tentu harusnya tidak demikian. Karena fungsinya sudah melekat. Sebagai anggota dewan ya setiap saat mampu menyuarakan kepentingan publik, kepentingan rakyat dengan berbagai usulan-usulannya gitu ya. Dan jangan juga selalu dinilai negatif. Kayak kemarin UHC ternyata bukan aspek yang dipolitisasi kan. Tapi aspek yang harus diperjuangkan. Semua rakyat itu merupakan pelayanan dasar harus berhak menerima pelayanan dasar dan hanya bisa berobat dengan pakai KTP Depok sudah pernah dan itu dirasakan. Kemarin begitu ada masalah dikuranginya ya pelayanan-pelayanan dasar, bahkan orang BPJS-nya banyak yang nunggak. Kita juga kerepotan di daerah. Masyarakat berobat nggak bisa bayar BPJS dan ternyata kita di daerah nggak punya dana UHC yang sudah dihapuskan. Sehingga itu tadi. Itu siapa yang menghapuskan, Pak? Nah, tentu kondisi yang ada kita melihat inilah kondisi pemerintah sekarang. Yang ternyata dirasakan oleh semua pihak. Kalau UHC hilang, pas kita juga dikejar-kejar gitu kan untuk bisa berobat gratis melalui pemerintah Kota Depok. Yang kita rasakan memang kan UHC bukan kepentingan politis ya, Pak. Ini memang kepentingan masyarakat banyak. Ya, dan layanan dasar masyarakat. Dan saat ini sedang diperjuangkan. Insya Allah mudah-mudahan kami konsen ya di fraksi PKS khususnya memperjuangkan UHC kembali lagi hadir di Kota Depok. Kalau daerah-daerah sudah tetap ber-UHC, kenapa kita malah hilang? Betul, gitu katanya Bogor malah dapat ini ya, penghargaan gitu kan. Nah, itulah yang perlu ya sangat disayangkan. 2 hal kemarin hilang kan, santunan kematian hilang, UHC hilang. Padahal santunan kematian itu kan
kalau kita lihat filosofinya, mungkin para pejabat, dinas yang lain nggak bisa datang ke warga masyarakat. Betul. Karangan bunga aja enggak gitu kan. Tapi kalau pejabat yang meninggal bisa hadir karangan bunga Iya. berjibun gitu. Tapi lah bentuk perhatian pemerintah dengan satuan kematian ini dia bisa memberikan walaupun nggak hadir di masyarakat yang menerima musibah. Itu filosofi sebenarnya. Jadi kalau dihilangkan rasanya berat banget ya buat masyarakat. Santunan kematian pun hilang. Ya, semoga nanti OHC bisa diadakan lagi ya Pak Insya ya. Allah, insya Allah. Insya Allah Saya di tahun berapa, optimis. Pak? Mudah-mudahan kalau nggak tahun ini tahun depan. Gitu Tahun kan. depan ya, kalau nggak tahun ini, tahun depan. Ya. Oh iya Pak Bambang, Ya. gimana sih tahapan-tahapan untuk penyusunan Bapemperda? Oh ya. Jadi tahapan-tahapannya itu berproses ya. Pihak wali kota menyampaikan kepada pihak legislatif diparipurnakan ya. Perda mana saja yang akan dibahas. Kemudian dibahas oleh Bapemperda. Kemudian Bapemperda juga mengusulkan untuk dibentuk pansus atau panitia khusus. Kebetulan kemarin dibahas 3 pansus ya, perda yang sudah ada ini, yaitu perda tentang perhubungan, perda tentang perubahan SOTK, dan perda tentang industri kecil di Kota Depok, kawasan industri kecil Kota Depok. Jadi pembahasannya biasa dilakukan oleh pansus menyusun agenda dalam pembahasan perda, ada juga RDP, rapat dengan pendapat seluruh stakeholder. Kalau kemarin saya kebetulan di perda tentang perhubungan ngundang berbagai stakeholder di Depok, ada dari Polres, ada dari Organda, ada dari Funbike, ada berbagai komunitas-komunitas ya perhubungan. Itu diundang di DPRD di paripurna. Mereka menyampaikan masukan-masukan terhadap perda yang ada ini. Kemudian setelah dibahas, lalu disampaikan ke DPRD oleh pansus, kemudian juga nanti dibahas kembali perda tersebut pasal per pasal dengan dinas pengusul dan bagian hukum tentu dari pemerintah daerah. Setelah selesai, baru diadakan pembahasan akhir, kemudian diajukan kembali kepada DPRD untuk diparipurnakan. Tapi sekarang ada satu tahap lagi, harus diperiksa dulu oleh pihak Provinsi Jawa Barat. Tahapannya begitu. Baru balik, tidak ada masalah, baru disahkan perda tersebut. Panjang juga ya. Iya. Prosesnya panjang juga. Ini kira-kira berapa bulan tuh Pak? Ya Pak? maksimal 3 bulan lah, mudah-mudahan selesai ya. Dalam pembahasan, kemudian penetapan maupun nanti paripurna pengesahannya. Nah kalau misalnya masyarakat nih pengen ngusulin nih untuk jadi bahan tadi tuh Bapemperda, itu gimana tuh Pak? Bisa. Masyarakat bisa datang menyampaikan aspirasinya kepada komisi terkait atau fraksi yang ada di DPRD Kota Depok ya untuk nanti dibuatkan draft usulan perubahannya dan mungkin juga nanti bertahap dibuat naskah akademiknya, kajian-kajiannya, landasan filosofis, landasan yang lain nanti kita baru lakukan pembahasan. Jadi terbuka kemungkinan masyarakat mengajukan usulan perda tersebut kepada DPRD. Nah ada gak Pak pengalaman-pengalaman yang unik atau sulit ketika menyusun tadi Bapemperda? Menyusun perda kali ya, menyusun perda ya memang ada juga yang kemarin masih kesulitan biasanya di naskah akademik. Naskah akademik? Naskah akademik itu sangat detail kan, rincian tadi berupa rincian masalahnya apa, kemudian usulan masalahnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan gitu kan. Dan itu biasanya makan waktu. Contohnya apa tuh? Contoh misalnya pihak eksekutif atau pemerintah daerah sudah mengajukan ya atau dinas mengajukan perubahan perda atau usulan pembuatan perda baru. Tapi naskah akademiknya nggak ada, belum bisa kita lanjutkan karena kajian perdanya kan belum sampai ya. Kita tunda, biasanya begitu yang bikin agak lama begitu. Contohnya kajian apa tuh Pak? Kajian tentang tadi misalkan perhubungan. Nah, NA-nya belum ada. Masalah data Berarti kemacetan. perhubungan itu kemacetan ya? Ya kemacetan, pelayanan angkutan, kemudian ya tadi transportasi, connecting antar transportasi kota gitu kan. Jadi memang itu harus selesai dulu secara tuntas, lengkap baru bisa diajukan perdanya ke Bapemperda gitu. Dan untuk kemacetan itu masih berjalan atau Ya, sudah selesai? kemacetan ini ya memang banyak titik-titik kemacetan di Depok, tapi memang nggak bisa tuntas satu periode wali kota atau mungkin satu periode dewan ya. Biasanya bertahap. Kayak kemarin kan mungkin baru satu ya yang kemarin dirasakan warga Depok yaitu kemacetan di bundaran GDC kali ya. Kemarin kan biasanya korodit ya. Betul. Semua mau nabrak yang dari Kartini turun, yang dari GDC naik, korodit tuh biasanya. Tapi sekarang sudah mulai teratur ada putaran kan. Itu bentuk usulan kemacetan dari dinas perhubungannya lama. Walaupun banyak juga
kecamatan lain ya. Betul, kayak Sawangan Pak ya. Sawangan, kemudian di mana lagi, Margonda, di GDC Kartini, kan itu sudah hari-hari ya. Depok memang kota macet juga seperti itu ya. Itu kira-kira Pak Gil. Nah, kalau misalnya masyarakat ingin mengetahui perda-perda Kota Depok, itu bisa diakses di mana Pak? Nah, ini bisa nih dilihat teman-teman masyarakat Depok di linknya jdih-dprd.depok.go.id. Silakan di-download dan dilihat di situ seluruh perda Kota Depok ada. Oke, sebelum closing, Ada kita nggak? juga mau tahu nih. Tadi kan ada 4 poin yang sudah jadi pembahasan ya. Bapemperda. Tiga. 3 ya, 3 poin ya. 3 Itu perda yang sudah. Nah, yang akan datang itu. Jadi ini yang kemarin sedang masuk pembahasan dalam Bapemperda itu ada 4 rencana perubahan perda yang sudah lama, yang secara aturan perundangannya sudah ketinggalan jauh lah dengan peraturan perundangan yang baru. Seperti nanti ada seperti Raperda tentang penyerahan sarana utilitas umum yang oleh pengembang-pengembang yang ada di Depok ini akan kita revisi karena usulannya kemarin dari bagian hukum dan dinas terkait ini perlu diupdate dengan perkembangan yang baru. Karena banyak juga terkait dengan aset, serah terima dari pengembang, ini perlu ditertibkan lah. Perlu dirapikan kembali aturan mainnya, jangan sampai pengembang bangun tapi asetnya belum diserahkan. Sehingga masyarakat pengguna atau pembeli di komplek tersebut nggak bisa menikmati fasum-fasum yang akan diberikan layanan oleh pihak pemerintah daerah. Ya kan? Yang kedua nanti perda tentang minuman beralkohol, ini juga kita akan revisi. Ini usulan dari Eksekutif akan meminta usulan direvisi ataupun diperbaiki ke depan, gitu ya, tentang hal tersebut. Itu akan kita tunggu. Kemudian perda tentang perizinan Kota Depok. Ini kan Prodit ya, sekarang sudah ada dinas baru, DPTMSP, Dinas Pelayanan Satu Atap tentang perizinan. Ini juga akan ditertibkan aturan mainnya, perizinannya agar lebih mudah, lebih bisa diakses dengan peraturan-peraturan yang ada dan tidak menjadi kendala di lapangan. Itu di antara hal yang akan dimasukkan dalam perubahan-perubahan perda. Mungkin akhir tahun ini akan masuk dan kita tunggu tentu perubahan-perubahannya secara lebih lengkap dari pihak Eksekutif. Yang terakhir ini yang masih tertinggal tadi saya sampaikan di awal, yaitu perda tentang pelayanan kesehatan. Nah, kita ingin tadi yang dinamakan UHC masuk dalam perda tersebut sehingga terpayungi gitu UHC itu. Terpayungi dan pasti punya anggaran APBD yang jelas untuk UHC. Itu kita pengennya begitu. Sehingga nanti tidak ada istilah lagi tiba-tiba ganti wali kota UHC hilang. Tiba-tiba wali kota berubah UHC digeser. Kita ingin tetap karena dia merupakan pelayanan dasar dan undang-undang pelayanan kesehatan yang baru sekarang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah untuk melayani hal tersebut. Dan saya kira Dewan menyebut positif dengan perda pelayanan kesehatan ini kalau memang nanti masuk dalam peraturan daerah di akhir tahun ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati UHC secara penuh, secara utuh, karena memang itu hak masyarakat Depok yang terkait dengan pelayanan dasar. Saya kira itu, Mas. Baik, mudah-mudahan OHC ini cepat realisasikan kembali dan memang OHC kan wujud hadirnya negara ke masyarakat yang memang secara ini benar-benar dibutuhkan gitu kan. Baik, teman-teman semuanya, kita tadi sudah mendengarkan sebenarnya kalau mau dibahas secara rinci, ini bisa 3 hari ini ya. Tapi next kita akan bahas-bahas lagi bersama anggota dewan-dewan yang lainnya. Dan untuk Pak Bambang, boleh gak nih ada closing statement untuk masyarakat? Iya. Untuk masyarakat Depok, saya kira saatnya warga Depok untuk proaktif, kemudian menyambut positif seluruh peraturan daerah Kota Depok yang nantinya masyarakat yang akan menikmatinya. Mari sampaikan aspirasinya, sampaikan pendapatnya pada acara-acara RDP. Rapat dengar pendapat yang akan dihadirkan di Dewan terkait dengan beberapa peraturan daerah yang akan dibahas maupun ditetapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.